Shalom, selamat sore, selamat hari Sabat. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan rahmat-Nya sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk sepanjang hari Sabat ini banyak pekabaran firman Tuhan yang kita sudah terima. Melalui mempelajari pelajaran firman Tuhan secara pribadi, melalui media-media sosial, Facebook, YouTube, bahkan streaming, dan berbagai media sosial lainnya. Tentu semua yang kita sudah dengarkan, kita sudah ikuti, itu akan menjadi pengalaman pribadi kita untuk terus mengangkat, mempertumbuhkan iman kita untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan sedikit pekabaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita tunduk kepala untuk kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, ketika kami akan menerima pekabaran firman Tuhan, roti hidup untuk menjadi kekuatan bagi tubuh kami, bagi iman kami, biarlah ini boleh menuntun kami agar kami semakin setia kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menuntun hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti firman ini dan juga kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau menjawab doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul pekabaran firman Tuhan pada saat ini saya beri judul Pewaris Kerajaan Sorga. Apakah saudara dan saya merupakan pewaris kerajaan sorga? Lukas 21:28 firman Tuhan mengatakan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Apa yang terjadi? Berbagai peristiwa, fenomena alam, dan juga banyak hal yang akan terjadi menjelang kedatangan anak manusia. Tetapi Yesus katakan, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Inilah waktu yang sudah sangat dekat. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang sorga, manusia seperti Henok, Musa, Elia, dan orang-orang yang bangkit ketika Yesus bangkit dari kematiannya, mereka yang tahu tentang sorga. Karena apa? Karena mereka sedang berada di sana. Sebuah kota yang suci, penuh dengan kemuliaan, dan hanya orang-orang itulah yang tahu suasana sorga. Mereka ada di sana oleh karena kasih karunia Tuhan melalui iman percaya mereka. Efesus 2:8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu Tuhan berikan. Itu adalah kasih karunia. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Apakah kita harus berbuat baik supaya kita diselamatkan? Bukan seperti itu. Tetapi orang yang diselamatkan adalah mereka yang perbuatannya baik. Bukan saya melakukan baik supaya saya selamat, tetapi karena saya sudah selamat, itulah sebabnya orang yang diselamatkan, maka pekerjaannya adalah kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, dan masih banyak hal lain yang perlu kita lakukan sebagai calon-calon pewaris kerajaan Allah. Iman orang yang sudah dalam kerajaan sorga
mereka hidup sama seperti Kristus. Mereka mempraktekkan budaya hidup surgawi pada saat mereka masih ada di dalam dunia ini. Apakah mungkin kita bisa melakukan hal yang sama seperti mereka lakukan? Mempraktekkan budaya hidup surgawi sementara kita berada di dunia ini? Sangat bisa. Kita bisa mempraktekkan kasih keikhlasan. Kita bisa melakukan hal yang namanya berterima kasih, beriman, berbelas kasihan, suka mengampuni, suka berdamai, lemah lembut, menolak suap. Banyak budaya surgawi yang perlu kita tanamkan, perlu kita hidupkan di atas muka bumi ini. Itu adalah ciri-ciri orang pewaris kerajaan Allah. Mereka menciptakan sorga di atas muka bumi ini. Bumi ini walaupun penuh dengan dosa, tetapi ada orang yang masih melakukan kebaikan. Itu budaya surgawi. Pertanyaannya adalah, apa persiapan kita sebagai calon pewaris kerajaan Allah? Ada beberapa kutipan dari Ellen G. White. Yang pertama adalah Testimonies halaman 200, jilid yang ketiga. Sekarang kita harus berjaga-jaga supaya tidak menyakiti orang lain dalam perkataan dan perbuatan. Sekarang kita harus mencari Tuhan dan menentukan bahwa kita tidak akan merasa puas tanpa kehadirannya. Kita rindu akan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Sekarang kita harus berjaga, bekerja serta berdoa seakan-akan inilah hari yang terakhir yang diberikan kepada kita. Yang berikut di dalam Testimonies to Ministers halaman 441. Tidak ada orang yang memasuki gerbang kemuliaan kecuali ia mengatur hatinya supaya lurus. Kita memerlukan pembaharuan yang benar di dalam semua gereja kita. Kuasa dari Tuhan dan bertobat harus masuk ke dalam gereja kita. Tanyakanlah dirimu sendiri dengan sungguh-sungguh. Apakah aku ada di antara mereka yang berjalan dalam kerajaan sorga? Kutipan yang berikut dari Ellen G. White, The Great Controversy, halaman 483. Pekerjaan persiapan adalah pekerjaan perseorangan. Kita diselamatkan bukan secara kelompok. Masing-masing harus diuji dan didapati tidak bercacat celah. Keselamatan adalah urusanmu sendiri. Kita bisa berbakti bersama-sama. Kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita bisa saling menguatkan iman satu sama lain. Tetapi ingat, keselamatan itu adalah urusan masing-masing. Secara pribadi, secara perorangan-perorangan, kita harus membangun iman kita secara pribadi. Membangun hubungan kita yang baik antara kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ayat yang terakhir. Filipi 3 ayat 14 dan 20. Dan berlari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan surgawi adalah Allah akan memberikan hadiah kerajaan surga itu kepada setiap kita yang mempersiapkan dirinya. Ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Apa persiapan kita?
Ellen G. White sudah mengatakan dengan jelas. Firman Tuhan juga sudah menyampaikan dengan jelas. Sekarang mari kita mempersiapkan diri kita, pribadi demi pribadi, untuk menanti hari Tuhan, hari yang besar itu, di mana Dia akan menyambut kita semua, menjemput kita semua untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang Dia sudah sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Boleh mempersiapkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, untuk menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Kami percaya, kami beriman, kami melakukan setiap apa yang Tuhan sudah katakan. Biarlah ini semua boleh memotivasi kami, mengangkat iman kami untuk kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin melihat bahwa penebus juru selamat kami sudah dekat. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua. Berkati seluruh anggota jemaat Anjas Moro, mulai dari anak-anak yang masih kecil hingga kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya orang-orang jahat, jauhkan dari sakit penyakit dan wabah virus corona. Biarlah mereka semua terpelihara hanya di dalam tangan kasih Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penjagaan Tuhan, untuk kebaikan dan rahmat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami persembahkan doa ini di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat